bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat malam Pak Wil, gimana kabarnya Malam, hari ini? Ibu. Alhamdulillah sehat, semangat dalam kegiatan selanjutnya ini. Iya, alhamdulillah. Saya mengucapkan luar terima biasa. kasih ya kepada Pak Wil yang telah menyempatkan waktu untuk bertemu walaupun kita bertemu dalam dunia maya ya Pak. Bagaimana saya dapat membantu Pak Wil dalam pertemuan ini? Baik, malam juga Bu Parisa ya. Alhamdulillah saya baik ya. Jadi saya di sini Bu Parisa di mana saya punya permasalahan tentang siswa saya yang sering terlambat Bu Parisa. Wow, saya senang sekali Pak Wil membawakan topik ini ya. Apa yang ingin Bapak capai dari pertemuan kita hari ini? Ya, tentu karena saya udah bertemu dengan pakarnya gitu ya Bu Parisa. Tentu saya ingin memberikan solusi gitu ya, dari permasalahan-permasalahan siswa yang sering terlambat ini, Ibu itu. Iya, tentu Pak, tentu. Saya siap mendengarkan dan membantu dalam hal ini. Kita bisa memulai dengan lebih mendalam dan mengidentifikasi situasinya ya Pak ya. Apa peluang yang, kira-kira untuk saat ini ya Pak ya, apa peluang yang ada saat ini yang dapat Pak Wil manfaatkan untuk masalah ini? Ibu, peluang yang saya dapatkan itu, saya punya teman dekat guru BK yang mau ikut serta dalam proses ini, serta wali kelas dan bapak guru yang sudah peduli dan membantu. Termasuk juga Ibu itu kita berkoordinasi dengan kajur-kajur yang ada di sekolah, karena kita juga di sekolah punya ketua jurusan Ibu. Iya, karena Bapak di SMK ya Pak ya? Iya, tentu itu juga kita juga berkoordinasi dengan waka-waka yang ada di sekolah, terutama waka kesiswaan Ibu, ya itu. Iya. Oke, saya paham Pak. Dalam skala 1 sampai 10, sejauh mana Pak Wil merasa mendekati pencapaian tujuan Bapak dalam mengatasi masalah siswa yang sering terlambat datang ke sekolah? Baik Ibu, terima kasih. Saya berpikiran itu dalam skala 7 Ibu, yang sangat jauh dari tujuan, sejauh saya menyelesaikan masalah tersebut Ibu. Iya, terima kasih atas kejujuran Pak Wil. Nah, mari kita lihat apa kekuatan yang ada pada Pak Wil miliki yang dapat mendukung pencapaian tujuan ini. Baik Ibu, tentu yang perlu kami tingkatkan itu membuat program ya, di mana program ini dengan tujuan itulah bagaimana anak-anak ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah, sehingga itu bisa berdampak negatif terhadap anak-anak kita yang kadang-kadang memang sering terlambat ini. Nah, itu barangkali Ibu. Iya, menurut saya itu sudah sangat baik Pak Wil. Sekarang, apa ada hambatan atau tantangan yang Bapak lihat bisa menghalangi upaya Bapak dalam mencapai tujuan ini? Menurut saya Ibu adalah kadang ada kekuatan dari siswa yang datang terlambat, serta guru yang belum semua bisa terlibat di situ Ibu. Oh begitu. Nah, jadi baik. di sini maksudnya, jadi Bu, di sini maksudnya
eh, tentu kekuatan dari siswa itu yang terlambat itu, kita ingin mengharapkan siswa itu datang tidak terlambat lagi gitu Bu ya. Tentu Iya, juga bersama-sama guru gitu Ibu. iya. Baik Pak Wil, setiap yang paling penting yang harus kita tanamkan adalah setiap kendala itu pasti ada solusinya, kan begitu. Nah, Iya. bagaimana menurut Bapak solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah hambatan-hambatan ini? Oh ya, tentu Ibu, setiap permasalahan itu kita mencarikan solusi. Dan solusi ini Ya, kita bicarakan bersama-sama. Tentu bukan kita hanya sebagai guru ya, tapi semua stakeholder yang dari sekolah. Kemudian bagaimana kita setelah kita melakukan pendekatan dengan stakeholder yang dari sekolah, tentu kita perlu mensosialisasikan kepada semua warga sekolah tentang program kedisiplinan siswa yang berhubungan dengan keterlambatan siswa kita ini, Ibu. Itu aja barangkali, Ibu. iya luar biasa. Bapak sudah memiliki pandangan yang jelas. Kemudian apa langkah konkret yang akan Pak Wil ambil untuk mewujudkan tujuan ini? Ya, langkah konkret Ibu tentu kita bikin program. Yang program ini bagaimana siswa itu tidak terlambat lagi dengan melibatkan guru-guru stakeholder yang ada di sekolah. Yang kita maksud stakeholder itu adalah mungkin di situ adalah wakil-wakil yang ada di sekolah, khusus waka kesiswaan, kemudian jurusan juga tadi Ibu. Itu barangkali Ibu. Iya, kalau saya melihat ini Pak Wil, rencana yang sudah terstruktur ya Pak Wil. Nah, kemudian Ya. bagaimana Pak Wil berencana untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang telah Bapak buat tadi? Ya, tentu kita karena kita sudah tadi punya data ya. Jadi suksesnya itu bisa kita lihat dari penurunan kasus siswa yang terlambat. Makanya Ibu dengan adanya aksi nyata tadi itu kita bisa melihat angka keterlambatan dari siswa kita itu sendiri. Oh, Gitu, begitu. Ibu. Keren, luar biasa ini Pak Wil. Iya, terima Nah, kasih Ibu. iya, tapi pasti ada rintangan dalam rencana ini. Kira-kira bagaimana cara Pak Wil untuk menghadapinya? Ya, tentu setiap tindakan perubahan yang kita lakukan tentu akan ada tantangan atau rintangan. Tentu kita dari tantangan tadi itu kita mempunyai alternatif pilihan, mungkin plan A atau plan B gitu ya. Nanti kalau Iya, misalnya plan A tidak memungkinkan atau masih banyaknya angka keterlambatan yang kita lihat di lapangan, tentu nanti kita pakai alternatif atau pilihan B-nya, sehingga nanti bisa kita evaluasi bagaimana dari data itu tersendiri apakah ada peningkatan angka keterlambatan atau penurunan tadi itu. iya, itu bagus sekali itu Pak Wil. Nah, tapi masih Iya, ada mengganjal ini Pak Wil. iya Kira-kira Ibu. apa komitmen Pak Wil terhadap rencana aksi ini? Ya, tentu Ibu kita punya komitmen ya, yang namanya untuk perubahan, komitmen itu perlu gitu ya. Bukan hanya kita sendiri, tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Di mana kita mengharapkan seluruh stakeholder sekolah itu menggalakkan sekolah itu punya disiplin yang tinggi, yang nuansanya positif bagi perubahan kita di sekolah, Ibu. Itu kurang lebih, Ibu. Iya, ada yang bisa membantu Pak Wil dalam menjaga komitmen ini? Kalau membantu Ibu tentu pasti gitu ya, karena bagaimanapun yang program kita sendiri tidak mungkin bisa melaksanakan sendiri. Tentu kita membutuhkan teman sejawat ya. Kalau kami di sekolah kita pakai Ibu, kita melibatkan yang pertama piket terlebih dahulu, kemudian nanti dari piket nanti naik kepada wali kelas, dari wali kelas nanti naik ke guru BK, dari guru BK nanti naik kepada ketua jurusan, nanti baru sampai ke waka kesiswaan dengan waka yang lainnya, terakhir baru finalisasinya di kepala sekolah itu Ibu. Ya,
Baik, Pak Wil. Bagaimana Pak Wil berencana untuk melanjutkan setelah sesi coaching ini? Baik Ibu, terima kasih. Tentu ya, tentu setelah kita lakukan aksi ini tentu ada kelanjutan, dan rencana kita untuk ini adalah untuk melanjutkan setelah sesi coaching ini. Saya bakal pantau terus perkembangan kegiatan ini. Jika masih ada kendala, saya akan berbincang dengan Ibu Parisa nantinya, sehingga Iya, Ibu Parisa mungkin nanti akan bisa memberikan gambaran-gambaran apa kira-kira alternatif yang akan saya lakukan ke depan, sehingga memang bisa menekan angka keterlambatan anak-anak kami di sekolah gitu Ibu. iya, itu adalah langkah yang baik, Pak Wil. Saya Iya percaya Ibu. kalau Pak Wil bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih Bu Parisa, saya Ya. berikan apresiasi dan dukungannya kami tunggu untuk perubahan-perubahan nanti di sekolah Ibu. Iya, tidak masalah Pak Wil. Semoga rencana aksi Siap, ini bisa membawa perubahan positif di sekolah Bapak. siap. Ya, baik. Terima kasih Oh, Bu. ya, sama-sama Pak Wil. Tetap semangat dan lanjutkan terus usahanya ya Pak Wil. Ya, tetap Insya Allah semangat. Ibu. Iya, pantang mundur, tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap. Ya, oke. Baik, sampai ketemu lagi Pak Wil di lain waktu dan kesempatan yang Oke ada. Ibu, terima Ya. kasih atas bimbingannya. Semoga di sekolah saya akan memberikan dampak perubahan yang positif, kemajuan anak-anak kita sehingga bisa menekan angka keterlambatan. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak. Selamat Assalamualaikum. malam. Iya, Waalaikumsalam Ibu. iya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Parisa. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam juga Pak Wil. Wah, Ibu luar biasa senang dan luar biasa semangatnya malam ini. Saya yakin ini. Alhamdulillah. Ini karena berkat koksnya ini yang juga semangat ini Pak Wil. Terima kasih Bu Parisa. Iya Pak Wil. Baik Bu Parisa, saya ingin berbicara dengan Ibu tentang pemahaman pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Iya Pak Wil. Mm-mm. Ini satu Eh, masalah yang saya hadapi ini Pak Wil. ya, apa kira-kira masalah yang Ibu hadapi Iya. dalam kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ini Bu? Permasalahan yang saya temui adalah masih banyak yang di sekolah saya itu yang guru-gurunya belum memahami bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya, sehingga mereka menemui kebutuhan dalam proses pembelajaran dan tidak sedikit yang merasa jengkur di dalam kelas, ada yang asik main HP. Kira-kira itu permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya, Pak Wil. Oke, iya Ibu ya, karena ini ada hal yang baru bagi Ibu terkait sekolah, tentu ada permasalahan-permasalahan ya yang pasti akan terjadi gitu ya. Iya. Kira-kira Ibu, ketika Ibu melakukan ini, mungkin permasalahan bukannya dengan siswa, tentu juga dengan guru Ibu yang dari sekolah gitu ya. Benar Kira-kira sekali, dalam Pak. kira-kira dalam menerapkan pembelajaran ini Ibu, Ibu ada permasalahan enggak dengan guru-guru di sekolah itu Ibu? Permasalahannya masih belum banyak yang belum paham bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di dalam kelas, Pak Wil. Iya. Kira-kira. Jadi kalau kita lihat hitungan untuk keadaan di sekolah saya, pemahaman yang dilakukan guru itu masih sangat kurang untuk pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga kebutuhan belajar siswa di dalam kelas belum terpenuhi. Kira-kira Ibu, ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu, Ibu ada enggak dibantu oleh teman Ibu atau yang bisa menguatkan Ibu sehingga Ibu dengan
pede dengan apa namanya, dengan penuh percaya diri bahwa ini adalah hal yang perlu Ibu lakukan untuk terobosan perubahan di sekolah gitu. Ada nggak kira-kira yang mendukung Ibu? Ada. Yang pertama tentu gitu. iya, ada ya Pak ya. Tapi saya melihat posisi saya di sini kalau kita di skala ya Pak ya, posisi saya Ya. masih posisi 5 di sini. Kenapa saya ambil 5? Karena yang pertama yang saya terapkan yang bisa membantu saya di sini adalah rekan sejawat. Nah, tentu saya melibatkan rekan sejawat terlebih dahulu. Kebetulan alhamdulillah saya sekarang menjalani pendidikan guru penggerak ya Pak, angkatan 9, alhamdulillah, dan saya adalah guru kedua di SMA tempat Wow. saya bernaung di sini ya Oh, Pak ya. berarti Ibu di situ sudah ada bisa berkolaborasi dengan teman Ibu di sekolah ya, luar Iya sudah, biasa. kebetulan ada satu orang yang sudah menjalankan, yang sudah menyandang status guru penggerak. Dan kemudian di Wow, sekolah saya juga sudah ada 3 fasil Pak, 2 fasil untuk angkatan luar 9, biasa Ibu ya. 1 fasil di angkatan 8. Jadi saya memanfaatkan teman sejawat saya, rekan sejawat yang ada di sekolah terlebih Luar dahulu Pak. biasa Ibu. Iya, Ya, terima kalau kasih begitu Pak. Ibu kan dalam mensosialisasikan pembelajaran berprestasi ini Ibu mungkin tidak begitu banyak hambatan ya. Ya, hambatannya terkendala Luar terhadap biasa. guru-guru yang senior yang belum memahami untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena melakukan perubahan itu bukanlah hal yang mudah begitu Pak untuk Ya. guru-guru senior begitu. Itu adalah Nah, yang kita maksud tantangan yang tadi, saya hadapi. yang kita maksud itu Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman hebat di sekolah, ada Ya, pasil, ada juga yang sedang menjalani kegiatan ya, guru penggerak. Wah, Ibu luar biasa Ibu. iya, terima kasih Pak. Mungkin ini adalah Iya Ibu. keberkahan yang diberikan Allah kepada Nah, saya. ya, yakinlah setiap yang kita lakukan pasti ada jalan keluar yang diberikan. Salah satunya Ibu di sini bisa berkolaborasi dengan guru-guru hebat, pasil juga guru penggerak yang ada di sekolah, atau guru Ibu mungkin sekolah Ibu sekolah penggerak juga. Iya, kebetulan sekolah saya Pak sekolah penggerak begitu. Tetapi Nah, dengan adanya tepuk Bapak tangan Ibu. sebagai kok saya hari ini memberikan sesuatu yang luar biasa, pencerahan yang sangat luar biasa. Saya melihat Bapak juga tidak kalah hebatnya. Nah, bukan begitu, tapi memang itu sekolah Ibu tuh Ibu disokong, didukung oleh stakeholder, oleh sekolah, oleh sarana prasarana dengan apa kekuatan-kekuatan di sekolah Ibu luar biasa lengkap. Saya doakan semoga Ibu bisa membuatkan perubahan di sekolah nantinya. Oke, Ibu, Amin, selanjutnya. amin Ini kalau menurut saya Ibu ya, karena Ibu sudah berkolaborasi dengan kawan-kawan di sekolah, ada itu pasil, kemudian ada guru penggerak, ditambah lagi sarana prasarana sekolah Ibu yang memadai. Kira-kira ada enggak Ibu mendapatkan tantangan juga di sekolah gitu? Karena menurut logika saya Ibu, ketika Ibu sudah dilengkapi dengan elemen-elemen yang begitu kuat di sekolah itu, mungkin tidak ada tantangan mungkin itu, mungkin. Tapi kira-kira ada enggak Ibu dapat tantangan di situ? Mohon Ibu. Iya Pak, iya. Tantangannya ya Pak ya. Ya. Tantangan yang hadapi Pak, terutama adalah untuk memberikan kepada guru-guru mengenai pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Tidak selalu kami mendapatkan sambutan yang hangat dan yang baik, ya baik dari si yang bermasalah itu Pak, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak semua guru itu menerima. Kenapa? Karena yang pertama dia merasa apa namanya, saya udah mau pensiun, saya hanya tinggal 6 bulan lagi. Itu Ya, agak susah ya. Padahal Itu Ibu agak ya, padahal kan belajar itu long life education ya, sepanjang iya hidup betul, hayat. sepanjang Iya. hayat, iya Oke. betul Pak, sepanjang hayat. Tapi mereka kadangkala apakah cara saya yang kurang pas atau bagaimana begitu kan. Jadi memang agak kita harus mencari cara Pak. Itu adalah tantangan tersendiri buat kita, terutama untuk guru-guru senior untuk menghadapinya begitu Pak. Baik Ibu. Nah, ketika Ibu mendapatkan tantangan seperti itu, karena dalam perjalanan seseorang atau siapapun ketika melakukan perubahan pasti ada tantangan. Sekarang permasalahan apa solusi yang Ibu lakukan sehingga orang bisa, wah rupanya benar lakukan Ibu gitu. Jadi dengan solusi
Ibu bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekolah Ibu, sehingga nanti mereka itu baru tahu gitu bahwa memang harus ada perubahan nama hidup dalam pendidikan itu ya. Silakan Ibu. Iya, baik Bapak. Dengan adanya hambatan-hambatan yang saya temui tadi, langkah pertama adalah yang saya lakukan. Saya berkolaborasi pertama sekali adalah dengan teman rekan Wow, sejawat terlebih luar dahulu, biasa Ibu, Pak. hebat. Iya. Hebat deh, Ibu. Kemudian saya berminta pendapat dan mengungkapkan apa kendala yang saya hadapi. Kemudian kami coba mencari solusi yang terbaik dengan melibatkan fasil yang ada. Tentunya tidak cukup sampai di sana saja, Pak. Saya juga melibatkan unsur pimpinan, termasuk Ibu Kepala Sekolah di sana, Pak. Saya juga menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi kita bukan berarti menyampaikan kepada mereka bahwa kita lebih Iya, iya. daripada mereka. Tidak. Cuman kita ingin berbagi kepada rekan-rekan kita. Dan alhamdulillah, Pak, saya diberi kesempatan dengan teman-teman untuk menjelaskan itu pada saat di awal bulan November kemarin, di awal tahun ajaran Wow, luar biasa di Ibu, awal luar biasa di awal hebat bulan Ibu. itu Pak, dikasih kesempatan oleh kepala sekolah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Di sana saya juga tidak hanya sekedar menjelaskan begitu saja Pak, tapi saya juga bagaimana menjelaskan dan mencontohkan, mempraktikkan dalam proses pembelajaran begitu Pak. Dan kami berkolaborasi di sana dengan guru penggerak, dengan fasil, sehingga menghasilkan bahwa yang dikira oleh guru yang senior tadi yang menyampaikan ribet, ternyata menjatuhkan mereka itu, anggapan mereka. Dia mengira pembelajaran itu begini-begini, yang susahnya, ribetnya luar biasa. Ternyata berarti saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi setelah diapakan Pak, dicontohkan. Jadi mungkin selama ini yang mereka dapatkan baru teori-teori tanpa ada contoh. Kalau saya lebih cenderung lebih banyak mencontohkan bagaimana praktik dalam pembelajarannya. Dan ditambah lagi Pak, dalam proses pembelajaran itu karena kita sudah belajar, kebetulan tadi juga dikasih kesempatan Pak untuk tampil. Saya terapkan di sana, ditambah lagi dengan KSE, jadi guru-guru itu semakin menarik untuk lebih belajar dan memahami Wah, luar pembelajaran biasa Ibu. berdiferensiasi. Itu dia Good. Pak. Oke, jadi saya kira kalau begitu dengan usaha kekuatan penuh yang Ibu kan udah Ibu melakukan kolaborasi juga dengan teman-teman dari sekolah, saya berharap mudah-mudahan Ibu sukses dalam kegiatan ini. Nah, tentu Ibu. Amin, amin. Selanjutnya, apa aksi nyata kira-kira yang akan Ibu buat nantinya, atau Ya. langkah konkretnya apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ini? Iya, yang pertama Pak, saya akan kami sudah membentuk kombel di sekolah Pak. Jadi kombel ini kami pergunakan adalah wadah untuk memperbaharui bagaimana lebih memaknai kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Itu yang pertama Pak. Kami menerapkan dan melaksanakan kombel ya Pak ya. Yang kedua, mengaktifkan KKG, terutama KKG mata pelajaran terlebih dahulu, bagaimana pembelajaran itu Pak yang abstrak itu bisa menjadi lebih konkret. Apalagi pembelajaran saya adalah pembelajaran IPA, terutama fisika begitu. Lebih mendekatkan dari yang abstrak ke konkret. Kemudian yang ketiga Pak, saya juga mengaktifkan juga, kami berencana itu adalah bagaimana menggerakkan KKG dengan mata pelajaran yang lain. Kami saling berkolaborasi untuk menukar informasi, yang mana kegiatan tersebut kami laksanakan 1 kali dalam sebulan untuk pertemuannya Pak. Kalau tidak bisa langsung dengan tatap muka, kami bisa melakukannya dengan dunia maya seperti kita ini. Begitu. Nah, luar biasa Ibu. Jadi saya sangat setuju ya apa yang Ibu lakukan, langkah-langkah tadi itu, baik melakukan kombel di sekolah, kombel Bu ya. Iya. Kemudian juga melakukan semacam kegiatan di KKG. Tentu Iya. KKG ini bukan hanya Ibu ya, Iya. itu seluruh Guru. ada sekolah Ibu ya, sehingga nantinya di bawah komando Ibu, sehingga nantinya teman-teman yang lain itu bisa mendapatkan ilmu yang akan Ibu berikan. Oke Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu, saya setuju itu Bu, luar biasa Ibu. Kemudian Ibu, setelah Ibu melakukan hal itu ya, kemudian apa tolak ukur Ibu mengukur bahwa itu memang berhasil atau tidaknya Ibu? Iya, baik Pak.
Yang jelas untuk saat sekarang ini saya dapat melihat pembelajaran yang biasanya ya Pak ya, guru-guru di sekolah saya selesai dia mengajar dia ngomel-ngomel, dia apalah namanya, kenapa siswa yang tidur ini. Ternyata setelah dilakukan perubahan dan mereka sudah membuat LKPD begitu ya Pak ya, minimal walaupun mereka belum maksimal tapi mereka sudah berusaha, dan saya bertanya Pak, untuk hasilnya sudah jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Karena apa? Mereka sudah memfasilitasi mereka walaupun belum sempurna. Artinya mereka sudah mulai bergerak. Luar biasa Ibu ya. Saya setuju dengan Ibu seperti itu. Nah, sekarang Ibu, dari sepanjang pembacaan kita tadi ya, luar biasa, saya setuju dengan Ibu, Ibu luar biasa semangat. Nah, kalau seandainya nanti ketika Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang Ibu anggap langkah ini pasti sukses dan berhasil misalnya, ternyata di langkah ini Ibu tidak berhasil. Misal ada enggak Ibu membuat semacam planningnya A, B, C. Oh, Ketika di plan A Ibu analisa misalnya, dan Ibu evaluasi ternyata tidak berhasil ya. Rupanya iya. nanti Ibu terapkan ke plan 2 misalnya. Ada enggak Ibu buat semacam itu programnya? Iya, kita selalu seperti itu Pak, tidak berhasil, itulah makanya kita perlu pombel tadi ya Pak, membentuk kelompok-kelompok kecil. Di sanalah saya bertukar pikiran ya Pak ya, baik dengan guru penggerak, dengan fasilitator yang ada di sekolah, yang bisa membantu untuk program kita ini. Jadi kita tidak hanya merencanakan satu rencana saja Pak, kalau seandainya plan A kita tidak berhasil, kita harus membuatnya dalam bentuk plan B yang lain. Kenapa? Karena kita untuk sukses itu berbagai macam cara Pak kita mengapakannya. Yang jelas intinya dari dalam diri kita itu Pak, harus ada semangat terlebih dahulu, pantang kalah dan pantang untuk menyerah. Iya Ibu ya, tentu ya apapun yang kita lakukan Bu, saya yakin di balik kesulitan ada kemudahan gitu ya. Iya Dan Pak. pasti ada pilihan-pilihan alternatif, apalagi saya yakin tadi di sekolah Ibu udah banyak kawan-kawan yang membantu Ibu gitu ya. Iya. Baik Ibu, kemudian selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap kegiatan ini gitu ya? Ya, komitmen saya adalah Pak, saya selalu bergerak sesuai dengan semboyan kita sebagai guru penggerak ya Pak, dan menggerakkan itu sudah tertanam di dalam diri Pak. Kita ingin bagaimana pembelajaran itu untuk kedepannya itu jauh lebih tertantang dan pembelajaran kita disenangi oleh anak, tapi dengan catatan kita tidak melupakan bahwa mereka itu mempunyai minat bakat yang berbeda. Kemudian kita harus masuk ke sana Pak. Artinya apa? Kita tidak memaksakan pembelajaran kita, kamu harus paham sampai ke sini. Tidak seperti itu Pak. Tetapi bagaimana pembelajaran kita. Oke. Ya. Oke, anak itu kan berkembang maksimal sesuai dengan potensi ya. Baik potensi alam atau potensi bawaan mereka gitu ya. Iya. Kira-kira Bu masih ada kira-kira tambahannya? Rasanya tidak ada Pak, cuman alhamdulillah sejauh ini yang saya laksanakan alhamdulillah berhasil, dan kemudian kami saling berkolaborasi untuk menyukseskan pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti sudah ada kami sekitar berlima Pak untuk menggerakkan. Alhamdulillah kami sudah bisa, ada salah satu dari teman guru penggerak itu membuat buku, dan kemudian sudah ada lagi yang sudah membuat poster-poster yang sudah dipajang di sekolah Pak. Jadi sudah ada bukti-bukti sebagai kita sebagai ingin menggerakkan sekolah itu untuk berbudaya positif. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi kita ingin tetap melanjutkannya. Apapun rintangannya kita tetap maju Pak. Berarti Ibu sudah ada membantu di sekolah untuk mensukseskan kegiatan ini di sekolah? Sudah Pak, alhamdulillah ikut membantu Pak. Apapun contoh Pak, siapa kira-kira yang siapa saja unsur yang terlibat membantu Ibu? Sehingga memang mereka itu paham dan mengerti dan yakin bahwa program Ibu ini adalah program yang perlu disokong dan kita persamakan untuk memajukan anak di sekolah gitu ya. Ya, yang pertama rekan sejawat dulu Pak. Yang kedua, kebetulan di sana wakilnya belum ada juga guru penggerak ya Pak ya.
yang paling sering Ya. itu adalah wakahumasnya Pak. Itu sering melibatkan saya dan Mas. tempat bertanya bagi beliau bagaimana untuk salah satunya mengikuti pendidikan guru penggerak untuk lulus. Yang kedua, bagaimana cara-cara kita dalam pembelajaran. Kemudian kepala sekolah juga bertanya bagaimana menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira seperti itu Pak yang saya untuk saat ini. Memang masih belum banyak begitu ya Pak ya, tetapi mereka sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan itu walaupun sudah sedikit tapi sangat bermakna. Itu yang mereka sampaikan Pak. Oke, setidaknya Ibu sudah punya niat melakukan perubahan di sekolah, luar biasa Ibu. Nah, iya, terima kasih Pak. Baik Ibu, kemudian Bu Parisa, bagaimana Bu Parisa nanti berencana untuk melanjutkan kegiatan ini setelah sesi coaching ini? Ya, tentunya saya menjaga komitmen yang sudah saya sampaikan kepada Bapak tadi kan. Jadi saya harus menjaga komitmen itu, walaupun nanti mau dipantau atau tidak dipantau, saya tetap menjalankan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa secara menyeluruh dilaksanakan di sekolah saya. Begitu Pak. Wow, luar biasa Ibu ya. Tapi saya yakin Bu ya, dengan langkah yang Ibu tempuh, cara yang Ibu kerjakan, saya yakin memberikan penularan kepada rekan-rekan Ibu di sekolah, karena bagaimanapun perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi setiap waktu, setiap masa, setiap zaman, dan dia akan berkembang dan berkembang. Maka apalagi kita menghadapi siswa-siswa yang perubahan yang luar biasa, generasi-generasi kita yang luar biasa. Program Bu Parisa tetap kuat, tetap semangat dalam hal ini, sehingga nantinya Bu Parisa bisa menjadi ikon di sekolah Ibu untuk membuat perubahan. Iya, terima kasih Pak Wil. Tentunya saya untuk dalam hal ini Pak Wil tidak mungkin saya akan bergerak dengan sendiri, kan begitu. Tentu kalau saya ada kendala, saya pun nanti akan minta pendapat dengan Pak Wil nantinya. Apakah boleh saya menghubungi Pak Wil nantinya Pak Wil? Saya untuk Ibu siap setiap waktu, kalau bisa 24 jam saya berikan waktu untuk Ibu 24 jam, tapi karena waktu dan kondisi mungkin 12 jam untuk Ibu, saya siap membantu Ibu. Mungkin kita akan melakukan kolaborasi untuk perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Baik untuk saya pribadi, untuk Ibu sendiri. Barangkali Ibu, saya mengucapkan terima kasih Bu Parisa yang sudah bisa berbagi dengan saya. Sukses selalu untuk Parisa. Semoga tetap semangat bergerak, tergerak, menggerakkan. Wow. Terima kasih Pak Wil. Iya Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Wil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.